Shalom, kami dari kelompok Cerebellum akan mempresentasikan hasil kerja kami. Materinya adalah yang pertama konsep manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk holistik merupakan makhluk yang utuh, paduan dari unsur biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Sebagai makhluk biologis, manusia tersusun atas sistem organ tubuh yang digunakan untuk mempertahankan hidupnya, mulai dari lahir, tumbuh kembang, hingga meninggal. Sebagai makhluk psikologis, manusia memiliki struktur kepribadian, tingkah laku sebagai manifestasi kejiwaan, dan kemampuan berpikir serta kecerdasan. Sebagai makhluk sosial, manusia perlu hidup bersama orang lain, bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan tuntunan hidup, mudah dipengaruhi kebudayaan, serta tuntutan untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan dan norma yang ada. Sebagai makhluk hidup spiritual, manusia memiliki keyakinan, pandangan hidup, dan dorongan hidup yang sejalan dengan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, manusia sebagai sistem. Manusia sebagai sistem terdiri atas sistem adaptif, personal, interpersonal, dan sosial. Sistem adaptif merupakan proses perubahan individu sebagai respon terhadap perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi integritas atau keutuhan. Sebagai sistem personal, manusia memiliki proses persepsi dan bertumbuh kembang. Sebagai sistem interpersonal, manusia dapat berinteraksi, berperan, dan berkomunikasi terhadap orang lain. Sementara itu, sebagai sistem sosial, manusia memiliki kekuatan dan kewenangan dalam mengambil keputusan di lingkungannya, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun lingkungan pekerjaan. Yang berikut, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia terdapat 5 tingkat yang berbeda pada hierarki kebutuhan Maslow, mulai dari yang paling dasar hingga yang bersifatnya kompleks. Hierarki Maslow umumnya digambarkan dalam bentuk piramida, di mana tingkat terendah piramida terdiri dari kebutuhan paling dasar, sedangkan kebutuhan yang paling kompleks ada di atas piramida. Setelah kebutuhan pada tingkat yang paling rendah terpenuhi, maka manusia dapat berada ke tingkat kebutuhan berikutnya. Maslow mempercayai jika kebutuhan serupa dengan naluri dan memainkan peran utama untuk memotivasi perilaku. Yang berikut, konsep kebutuhan dasar manusia menurut Virginia Henderson. Yang berikut, konsep kebutuhan dasar manusia menurut Virginia Henderson. Yang pertama, bernafas dengan normal. Yang kedua, kebutuhan makanan dan minum yang adekuat. Yang ketiga, kebutuhan eliminasi. Yang keempat, kebutuhan bergerak dan mempertahankan postur tubuh. Yang kelima, kebutuhan tidur dan istirahat. Yang keenam, kebutuhan berpakaian. Yang ketujuh, mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal dan menyesuaikan pakaian dan memodifikasi lingkungan. Yang kedelapan, menjaga tubuh tetap bersih dan melindungi kulit. Yang kesembilan, menghindari bahaya lingkungan dan menghindari cedera. Yang kesepuluh, berkomunikasi dengan orang lain untuk mengungkapkan perasaan, emosi, kebutuhan, kekuatan, dan pendapat. Yang kesebelas, beribadah sesuai dengan keyakinan seseorang. Yang ke-12, kebutuhan akan pekerjaan dan penghargaan. Yang ke-13, kebutuhan akan hiburan atau rekreasi. Yang ke-14, belajar, menemukan atau memuaskan rasa ingin tahu yang mengembangkan perkembangan kesehatan dan dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia. Baik, sekian dan terima kasih.